Pernah nggak sih kamu ngerasa dunia kayak jalan makin cepat, tapi hidup kamu tetap di tempat yang sama? Harga sekolah naik, harga makan naik, harga rumah melonjak, tapi pendapatan kamu itu-itu saja. Dan yang lebih serem, di era sekarang, penghasilan di bawah 10 juta per bulan itu sebenarnya bahaya. Saya nggak ngomong ini untuk nakut-nakutin, tapi untuk nunjukin betapa cepatnya dunia berubah. Dan di video panjang ini, saya mau kasih kamu sesuatu yang gak banyak orang mau bukakan. Peta langkah demi langkah. Dari penghasilan 0 sampai 100 juta per bulan. Bukan motivasi kosong. Bukan teori-teori manis. Tapi roadmap yang beneran bisa kamu eksekusi. Kamu mungkin ngerasa 100 juta itu angka yang besar banget. Tapi sebenarnya banyak orang bisa mencapainya. Bukan cuma orang yang lahir kaya, bukan cuma orang yang punya privilege, tapi mereka yang ngerti satu hal. Dunia udah berubah, dan kamu nggak bisa memainkan game lama di zaman yang baru. Dari kecil kita diajarin pola yang sama. Sekolah, dapat nilai bagus, kerja, nabung, pelan-pelan, kaya. Dan saya mau jujur sama kamu, pola itu sudah nggak relevan lagi. Coba kita hitung, kalau kamu punya gaji sekitar 5-7 juta per bulan, mau punya tabungan 1 miliar, kamu harus kerja selama 200 bulan tanpa makan, tanpa bayar kos, tanpa ongkos harian. Itu artinya 17 tahun tanpa hidup. Mustahil. Ini bukan karena kamu salah, tapi sistemnya memang tidak dibuat untuk bikin kamu bebas. Kalau kamu cuma mengandalkan satu gaji kecil, kamu cuma jadi roda dalam mesin ekonomi besar. Saya selalu bilang gini, kamu boleh jago investasi. Bahkan kalau kamu bisa dapat return 50% pun, tetap nggak akan berpengaruh banyak kalau pendapatan kamu kecil, income kecil, bikin tabungan kecil, modal kecil, hasil investasi juga kecil. Dan akhirnya, kamu terjebak di situ-situ saja. Nah, untuk bisa keluar dari putaran itu, kamu harus berhenti menjual waktu. Waktu kamu cuma 24 jam. Waktu itu terbatas. Yang harus kamu jual itu nilai atau value. Bukan jam kerja saja. Perkaja, zaman sekarang cuma ada 2 skill yang bisa bikin kamu loncat dari income kecil ke income besar. Skill building, yaitu membangun sesuatu, dan skill selling, yaitu menjual sesuatu. Kedua skill ini ibarat kaki, kanan, dan kiri. Kalau kamu punya salah satunya, kamu bisa jalan. Kalau kamu punya dua-duanya, kamu bisa lari. Skill pertama, building. Ini bukan cuma soal bikin software doang. Building itu tentang menciptakan sesuatu yang mempermudah hidup orang lain. Bisa berupa jasa, sistem, alat, atau platform. Dan enaknya hidup di era sekarang, AI bikin semuanya jadi lebih mudah. Kalau saya harus mulai ulang dari nol di zaman ini, saya bakal belajar building dulu. Walaupun saya nggak bisa coding, saya bakal belajar pakai AI untuk bantu saya coding, debug, bikin fitur, sampai bikin aplikasi sederhana. Karena skill building itu mahal banget. Serius, ini skill yang bikin orang bisa loncat kelas ekonomi. Contohnya, bayangin kamu bikin sistem yang bisa bantu konten kreator otomatisasi kerjaan mereka. Upload video, langsung terpotong otomatis. Langsung disebar ke semua platform. Itu satu software aja. Kamu bisa jual ke banyak orang, atau kamu bikin AI chatbot buat bisnis kecil, yang ngerti semua produk, bisa jawab, otomatis, bisa bantu closing. Kamu kenakan biaya setup 10 juta, ditambah biaya bulanan 1 juta, dapat 50 klien. Kamu sudah mentok di 50-60 juta sebulan. Cuma dari maintenance. Ini bukan mimpi, ini cuma soal mau eksekusi atau tidak. Ide itu murah. Semua orang bisa punya ide. Yang mahal itu eksekusinya. Sekarang, skill kedua,
selling. Kalau kamu bukan tipe yang suka bikin sesuatu, berarti kamu main di skill kedua, sales. Sales itu bukan sekadar jualan. Sales itu seni memahami manusia, seni menawarkan solusi, seni meyakinkan. Kamu bisa jadi sales properti, sales mobil, sales software, sales jasa orang lain, affiliate, atau business development di perusahaan besar. Dan bedanya sales dibanding kerja biasa adalah income kamu nggak dikurung plafon, ada gaji kecil. Tapi yang bikin kaya itu komisinya. Satu closing bisa jadi 20 juta, 30 juta, bahkan lebih. Dan kalau kamu jago sales, kamu cuma butuh beberapa closing besar per bulan untuk nyentuh 100 juta. Nah, setelah sampai income 100 juta, ini bagian tersulitnya. Kebanyakan orang hancur justru ketika mereka naik kelas, dapat banyak uang, langsung kebiasaan berubah. Mulai foya-foya, mulai pamer, mulai beli barang yang gak perlu. Di titik ini, kamu harus siap perang. Perang melawan diri sendiri. Kamu harus belajar menahan gaya hidup. Karena uang besar itu bukan untuk hura-hura, tapi untuk bikin fondasi kamu kuat. Misal, kamu dapat 100 juta per bulan. Pengeluaran jangan lebih dari 10-20 juta. Sisa 80 juta masuk ke tabungan dan modal. Dengan fondasi itu, kamu bisa bertahan dari badai finansial, PHK massal, krisis ekonomi, sampai saat-saat sulit lainnya. Setelah fondasi aman, baru kamu bisa masuk ke tahap investor. Nggak perlu ribet, pilih 2-3 aset yang kamu paham betul. Misalnya, satu aset jangka panjang yang stabil, satu aset global, dan satu aset yang punya potensi tumbuh besar. Disiplin taruh uang setiap bulan. Biarkan waktu yang bekerja untuk kamu. Di titik ini, kamu bukan lagi budak uang, tapi uang yang bekerja untuk kamu. Sekarang, bagian realita pahitnya. Saya kasih kamu kenyataan yang mungkin nggak enak didengar. Dari 100 orang yang mendengar roadmap ini, 50 akan lupa. 30 akan merasa termotivasi, tapi nggak bergerak. 10 akan coba sebentar, lalu menyerah. Dan hanya 10 orang yang beneran eksekusi sampai habis. Dan itu yang bikin dunia ini nggak rata. Bukan karena hidup kejam, tapi karena manusia punya batas kemauan. Pertanyaannya, kamu mau masuk kategori yang mana? Saya tahu kamu capek. Saya tahu kamu pengen hidup santai. Tapi hidup nggak akan berubah tanpa kerja keras. Pernah dengar orang bilang, kamu masih punya waktu kok? Enggak. Waktu kamu nggak banyak, harga barang terus naik, persaingan makin gila. Anak kamu nanti harus sekolah mahal. Dan kalau kamu nggak maju, dunia akan tinggalkan kamu. Orang-orang yang nonton konten seperti ini orang-orang yang punya kesadaran, mereka nanti yang akan bersaing sama kamu. Makanya, kamu harus beneran serius kalau mau berubah. Ini adalah titik baliknya. Kamu nggak perlu janji sama saya, nggak perlu janji sama dunia. Cukup janji sama diri kamu sendiri. Tahun ini, tahun terakhir saya, hidup sebagai versi saya yang lama. Saya siap berubah. Saya mau bekerja lebih keras dari siapapun. Saya mau belajar skill yang membuat saya naik kelas. Waktu terbaik untuk berubah adalah kemarin. Waktu kedua terbaik adalah sekarang. Saya percaya kamu bisa. Serius. Karena generasi yang mau belajar, mau kerja keras, mau eksekusi, merekalah yang akan membawa Indonesia ke masa emasnya. Dan kamu salah satunya. Sampai bertemu di puncak, bukan sebagai penonton, tapi sebagai pemain. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa follow dan subscribe.